Salam saudara-saudara, kita berada dalam kajian iman Kristen dengan topik siapakah saudara-saudara Yesus. Tidak ada nepotisme dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam teks Alkitab ada pertanyaan siapakah saudara-saudara Yesus. Secara kemanusiaan, Yesus memiliki silsilah yang dicatat oleh Alkitab, di mana silsilah Yesus dimulai dari Abraham, maka Yesus adalah generasi ke-39 dari keturunan Yusuf. Saudara boleh lihat dalam Matius 1 ayat 1-16. Dalam wujud kemanusiaan, ayah dan ibu Yesus bernama Yusuf dan Maria, dan pekerjaan Yusuf, ayah Yesus adalah seorang tukang kayu. Selain itu, ternyata Yusuf dan Maria memiliki anak-anak lainnya yang secara biologis, hal itu berarti mereka adalah saudara-saudari kandung Yesus. Kata saudara kandung di sini mencoba menerangkan ada orang-orang lain, baik laki-laki dan perempuan, yang seibu atau yang sebapa dengan Yesus melalui Yusuf dan Maria. Sekalipun secara rohani atau secara surgawi, hakikat Yesus bukanlah karena hal-hal biologis yang dilakukan manusia, yakni suami dan istri. Sebab Alkitab mencatat bahwa kelahiran Yesus bukan karena hal biologis yang dilakukan Yusuf kepada Maria sebagai suami istri, tetapi hakikat Yesus adalah dari Roh Allah atau dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja melawan hukum biologis manusia. Satu fakta ketika Maria hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Artinya, dalam sejarah manusia pernah terjadi seorang gadis perawan bisa hamil, tapi bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena karya Roh Kudus. Itulah mengapa Alkitab menyatakan secara rohani bahwa Yesus bukan dikandung oleh Maria, tetapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Ketika malaikat Gabriel menyatakan hal itu kepada Maria, maka Maria jadi bingung dan bertanya, bagaimana mungkin itu akan terjadi karena aku belum bersuami atau masih gadis atau masih perawan. Tetapi malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan ditegaskan lagi oleh malaikat Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara boleh lihat itu dalam Lukas pasal 1 ayat 34 ditambah ayat 35 sampai dengan ayat 37. Dan Alkitab menambahkan, ketika malaikat Gabriel menemui Yusuf tunangan atau suami Maria, bahwa Maria mengandung dari Roh Allah di dalam rahimnya, maka mulai dari hamil Maria sampai Maria melahirkan Yesus, Yusuf tidak bersetubuh atau melakukan hubungan biologis kepada istrinya Maria. Matius 1 ayat 25. Artinya, dalam sudut pandang roh atau sudut pandang rohani, Yesus tidak memiliki saudara-saudari kandung, karena Yesus bukan hasil seksual manusia, tapi Yesus berasal dari Allah. Dalam kebenaran surgawi, ayah kemanusiaan Yesus itu hanya satu, yakni Allah Bapa atau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, bukan Yusuf. Akan tetapi untuk menggenapi nubuatan bahwa Mesias itu datang ke dunia dalam wujud manusia, bukan wujud roh, maka Allah meminjam rahim Maria, yang pada konteks itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf yang kelak menjadi suaminya. Karena setiap manusia harus lahir dari rahim perempuan, karena itulah Yesus sang Mesias juga harus dilahirkan dari rahim perempuan pula, yakni Maria. Akan tetapi secara lahiriah manusia, ternyata Yesus memiliki orang yang seibu dan sebapa dengannya, yakni anak-anak dari hasil hubungan biologis Yusuf dan istrinya Maria. Dan lazimnya manusia duniawi akan lebih melihat fakta dari kacamata lahiriah jasmani ketimbang dari fakta-fakta roh. Dan Alkitab mencatat fakta-fakta itu mengenai saudara-saudari Yesus atau anak-anak Yusuf dan Maria, yakni Yakobus, Yusuf, Simon, Judas. Dan Yesus memiliki saudara-saudara kandung perempuan, akan tetapi Alkitab tidak mencatat nama-nama saudara-saudara kandung perempuan Yesus itu. Karena Yesus terlahir dalam bahasa Yahudi, tentu Yesus menganut paham patrilianisme atau garis keturunan mengikuti bapa atau dari laki-laki. Yusuf yang disebut ayah Yesus dari keturunan Daud. Itulah mengapa di dalam Alkitab sering sekali Yesus dipanggil sebagai anak Daud. Hal itu menunjukkan asal-muasal garis keturunan kemanusiaan Yesus itu, yaitu dari Daud dalam Matius 1 ayat 1-16. Dan dikatakan dalam teks ini, ketika Yesus menyampaikan khotbahnya dan memberitakan dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, maka orang-orang di kampungnya itu berkata seperti ini kepada Yesus, bukankah dia ini anak tukang kayu dan ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Matius 13 ayat 5-56. Dan sekaligus melalui ayat dari Matius 13 ayat 5-56 kita mengetahui saudara-saudara Yesus atau yang seayah dan seibu dengan Yesus, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas. Saudara-saudara, Alkitab mencatat sering sekali
Kemesiasan Yesus ditolak dan diragukan karena sifat-sifat kemanusiaan yang melekat di dalam diri Yesus. Dan salah satunya adalah Yesus memiliki silsilah, Yesus memiliki ayah dan ibu jasmani, dan Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Sama seperti yang dikisahkan Alkitab ketika Yesus pergi ke tanah kelahirannya di Nazaret. Ketika pada hari Sabat Yesus masuk dan mengajar di rumah ibadat. Orang banyak di sana melihat dan merasakan kuasa ilahi dalam diri Yesus. Tapi mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sekalipun mereka tidak dapat membantah bahwa Yesus memiliki kuasa dan wibawa ilahi di dalam dirinya. Mengapa? Karena orang-orang di kampung tanah kelahiran Yesus itu mengenal seluruh keluarganya dan mengenal saudara-saudari Yesus secara biologis. Artinya, mereka mencoba memahami hal-hal yang ilahi dengan cara-cara yang jasmani atau lahiriah. Akhirnya mereka tersesat dan menolak pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Saudara boleh lihat dalam Markus 6 ayat 1-6. Di sisi lain, acap kali orang Yahudi mencoba mempersekusi Yesus dalam pelayanannya melalui orang tua jasmani dan saudara-saudara jasmani Yesus. Hal itu dicatat Alkitab ketika Yesus masih sedang mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi yang sentimen kepada Yesus mencoba menghentikan pengajaran Yesus dengan dalil orang tua atau saudara-saudara Yesus di luar menemui Yesus. Dalam Matius 12 ayat 46-47. Satu fakta kepada kita betapa kita sering sekali dihentikan atau berhenti dalam hal-hal yang rohani karena disebutkan oleh hal-hal yang jasmani. Bahkan bukan rahasia umum lagi, sering sekali manusia gagal menegakkan kebenaran, keadilan, dan keutuhan karena terjebak kepada nepotisme atau hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Bagaimana seolah-olah sudah dianggap lazim bersikap lunak, bahkan menyembunyikan dan membengkokkan keadilan jika itu bersangkut paut dengan hubungan darah atau kekeluargaan atau kita sebut dengan nepotisme. Tetapi bersikap keras dan memaksa jika terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Yesus adalah pribadi yang menolak nepotisme dalam menegakkan hukum dan kebenaran Allah, dan sekaligus menerangkan bahwa gereja dan seluruh umat percaya juga harus menolak konsep nepotisme dalam menegakkan hukum dan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah mengapa Yesus berkata. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjukkan ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Matius 12 ayat 48-49. Perkataan Yesus ini bukan merangkan Yesus mengingkari ia lahir dari rahim Maria atau ibunya itu, dan bukan pula Yesus mengingkari bahwa selain Yesus ternyata Maria juga melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang secara jasmani disebut saudara-saudari Yesus. Tetapi perkataan Yesus ini menunjukkan adanya bahaya nepotisme dalam menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga nilai-nilai kekeluargaan jasmani manusia tidak boleh menghalang, menghentikan atau dijadikan alasan untuk tidak menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan perkataan Yesus ini sekaligus menyingkapkan kepada kita fakta eskatologis atau fakta masa depan yang akan datang setelah manusia mati atau pada masa akhir zaman. Maksudnya adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan saudara atau nisbah itu hanya ada di dunia ini ketika manusia masih hidup di dalam dunia ini. Akan tetapi ketika manusia mati, maka lenyaplah semua hubungan-hubungan itu. Bahkan ketika akhir zaman tiba, manusia tidak akan memiliki hubungan-hubungan kekeluargaan atau nisbah. Sebab pada masa akhir zaman, manusia hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya semasa ia hidup, tidak kepada yang lain. Dan dalam kehidupan sorgawi kelak, tidak ada di sana hubungan kekeluargaan seperti di dunia. Akan tetapi hubungan di kehidupan sorga kelak menurut Alkitab adalah hubungan anak dan bapa, di mana semua manusia adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Jadi maksud Yesus mengatakan saudara-saudarinya dan ibunya adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu menerangkan hubungan kekeluargaan itu tidak menyelamatkan manusia, tetapi melakukan kehendak Bapa di sorgalah yang menyelamatkan. Hubungan kekeluargaan itu adalah sesuatu yang tidak kekal, yang tidak seulangi sekali lagi. Hubungan kekeluargaan itu adalah sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang akan hilang, dilupakan oleh manusia ketika manusia itu mati atau ketika akhir zaman tiba. Tetapi melakukan kehendak Bapa di sorga adalah sesuatu yang kekal, yang tidak akan hilang, baik waktu kita hidup di dunia ini maupun sesudah kita mati atau ketika akhir zaman tiba. Maka dari itu hubungan kekeluargaan ada sebagai wadah dan media bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu Allah meletakkan hubungan kekeluargaan di dalam diri setiap manusia. Dan Allah memerintahkan agar mengasihi keluarga dan sesama, karena itulah kehendak Allah. Tetapi jika karena hubungan kekeluargaan kita menjadi terhambat, terhalang atau menjadi batal untuk melakukan kehendak Allah, itulah hubungan kekeluargaan yang sudah sesat dan jauh dari kebenaran Tuhan Allah.
Jadi kekuatan hubungan kekeluargaan bukan karena saudara, seayah atau seibu, semarga atau hubungan darah yang lainnya. Tetapi kekuatan hubungan kekeluargaan yang sejati adalah melakukan kehendak Tuhan. Itulah mengapa kita sering mendengar berita mereka yang memiliki hubungan darah, hubungan marga dan lain sebagainya justru saling membantai dan saling menghancurkan. Karena di dalam hubungan-hubungan kekeluargaan itu kehendak Allah tidak mereka lakukan. Jadi marilah kita mengecek dan memeriksa hubungan kekeluargaan yang ada pada diri kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Allah melalui hubungan kekeluargaan itu? Kiranya iman Kristen ini dapat mencerahkan kita mengenai hubungan kekeluargaan di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.